Amanat Inspektur Upacara. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah dan rahmatnya bagi kita semua, sehingga pada hari ini alhamdulillah untuk pertama kalinya ya kita bisa berkumpul bersama untuk mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Mungkin ini pertama kalinya dalam 3 tahun ya teman-teman kita bisa melakukan upacara lagi, dan mungkin ini pertama kalinya saya bertemu muka secara langsung dengan teman-teman sekalian. Mohon maaf walaupun saya sudah 8 bulan ya, tapi belum pernah bertemu dengan teman-teman dalam keadaan lengkap seperti ini. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu liburnya untuk menghadiri upacara ini, dan terima kasih karena ini hari libur jadi banyak pelayanan reguler yang kita tidak laksanakan sehingga banyak yang bisa ikut upacara lagi. Jadi kita sangat mensyukuri kondisi ini dan mudah-mudahan nanti kondisi ke depan bisa lebih baik ya, COVID bisa lebih turun lagi sehingga nanti kita bisa melakukan upacara-upacara rutin seperti ini ke depan. Dan dengan adanya upacara ini kita baru menyadari ya bahwa kita ternyata nggak punya lapangan. Alangkah indahnya seandainya ini bukan lahan parkir gitu ya teman-teman ya. Jadi kita punya lapangan untuk upacara. Mudah-mudahan nanti ke depan kita desain dalam master plan ada lapangan untuk upacara ya, untuk kita bisa melakukan senam bersama tanpa harus mengganggu lalu lintas ya. Ini karena hari libur mungkin nggak banyak parkir yang harus kita alihkan ya, dan mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa dapat tempat yang lebih nyaman untuk melakukan upacara dan kegiatan lain. Baik teman-teman sekalian, saya ingin membacakan sambutan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita dapat berkumpul menyelenggarakan upacara memperingati Hari Lahir Pancasila. Upacara ini menunjukkan komitmen kita agar kita lebih mendalami, lebih menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar bermasyarakat, sebagai dasar berbangsa dan bernegara. Peringatan Hari Lahir Pancasila di setiap tanggal 1 Juni harus benar-benar kita manfaatkan untuk mengokohkan nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat, dalam berbangsa, dan dalam bernegara. Walaupun Pancasila telah menyatu dalam kehidupan kita sepanjang Republik Indonesia ini berdiri, namun tantangan yang dihadapi Pancasila tidaklah semakin ringan. Globalisasi dan interaksi antar belahan dunia tidak serta-merta meningkatkan kesamaan pandangan dan kebersamaan. Yang harus kita waspadai adalah meningkatnya rivalitas dan kompetisi, termasuk rivalitas antar pandangan, rivalitas antar nilai-nilai, dan rivalitas antar ideologi. Selain itu, kehidupan berbangsa dan bernegara kita selalu mengalami tantangan. Kebinekaan kita selalu diuji. Ada pandangan dan tindakan yang selalu mengancam. Ada sikap tidak toleran yang mengusung ideologi lain selain Pancasila. Semua itu diperparah oleh penyalahgunaan media sosial, adanya berita bohong, ujaran kebencian yang tidak sesuai dengan bangsa kita. Bapak Ibu yang kami hormati dan seluruh sivitas sekretariat Rumah Sakit Muhammad Qasim Palembang, melalui peringatan Hari Lahir Pancasila ini, marilah kita menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Memaknai Hari Lahir Pancasila dengan meningkatkan mutu pelayanan yang mengutamakan keselamatan pasien, kepuasan masyarakat, dan kepuasan sivitas hospitalia Rumah Sakit Muhammad Qasim Palembang. Terhadap berita-berita hoax, jangan kita terlalu cepat termakan oleh isu. Periksa dulu sebelum di-share kepada orang lain. Selain itu, sebagai bangsa yang besar, kita perlu terus meningkatkan semangat musyawarah untuk mufakat dan semangat gotong royong sehingga RSUP Dr. Muhammad Qasim Palembang ini dapat menjadi rumah sakit pilihan utama dalam memperoleh pelayanan kesehatan serta mampu bersaing dalam tingkat nasional maupun internasional karena didukung oleh SDM yang handal dan kompeten serta sarana yang lengkap. Teman-teman sekalian, saya rasa peringatan Hari Lahir Pancasila ini merupakan momen yang kita bisa merupakan momen bagi kita untuk kembali mengingat, untuk kembali menginternalisasi nilai-nilai Pancasila. Dari kecil mungkin ya, dari TK mungkin ya teman-teman sekalian sudah hafal, sudah diminta untuk hafal Pancasila ya. Kalau teman-teman masih punya anak-anak kecil, kalau anak-anaknya hafal Pancasila itu hebat gitu ya kita ajarkan. Tapi bagaimana kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila ini
di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam kita memberikan pelayanan kepada pasien. Kita ini rumah sakit yang besar ya teman-teman, kita rumah sakit rujukan dari 5 provinsi, kita rumah sakit mungkin yang paling lengkap ya, dari tenaganya, dari sarana prasarana, dari alat-alat kesehatannya. Mudah-mudahan dan harus kita bisa memanfaatkan ini dalam hal yang positif. Dalam hal yang positif artinya untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Tantangan kita sangat banyak ya teman-teman sekalian. Berbagai keterbatasan juga kita hadapi, terutama keterbatasan dari misalnya kapasitas tempat tidur ya, yang membuat teman-teman juga repot bagaimana bisa kita melayani pasien ya. Jadi banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi. Tapi kita selalu harus memandangnya dari sisi positif gitu ya teman-teman. Jangan sampai kita terjebak dalam stereotip negatif. Misalnya kita merasa bahwa kita rumah sakit yang paling besar di sini, tidak ada saingan gitu ya, di 5 provinsi kita tidak ada saingan. Sehingga kita merasa bahwa masyarakat atau pasien yang butuh kita tidak butuh mereka gitu ya teman-teman. Pada dasarnya kita saling membutuhkan ya, jadi tidak hanya pasien yang membutuhkan kita, tapi kita juga membutuhkan pasien ya teman-teman. Jadi tadi sudah saya bacakan di dalam teks tadi bahwa nilai-nilai Pancasila itu sangat mudah kita implementasikan dalam kita melakukan pelayanan sehari-hari kepada masyarakat ya. Misalnya dari sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa. Tentu kalau kita memberikan pelayanan yang memuaskan, kita harus memberikan pelayanan itu sebagai suatu, menganggap itu sebagai suatu ibadah ya. Jadi kita ikhlas, kita jadi empati kepada pasien. Mohon maaf ya teman-teman yang kepanasan ya, saya yang enggak, ini posisi benderanya. Saya biasanya memilih saya yang di tempat panas, teman-teman yang adem gitu. Mohon maaf, mudah-mudahan nggak terlalu panas ya. Kemudian juga kerjasama antar tim, karena kita ini rumah sakit yang sangat kompleks. Kemudian kita juga menangani kasus-kasus yang kompleks, tentu kita tidak bisa menangani sendiri. Nah, kerjasama dan koordinasi antar tim ini juga sangat penting ya, yang kita implementasikan dari nilai-nilai Pancasila ya. Kita nggak bisa hanya memikirkan unit kita sendiri, pekerjaan kita sendiri gitu ya teman-teman, tapi kita harus bekerja sama ya. Kemudian apapun perbedaan kita, perbedaan pendapat kita, perbedaan pemikiran kita, tapi di rumah sakit Muhammad Husin ini kita mempunyai satu visi yang sama, yaitu kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Ya, jadi itu mungkin tambahan dari saya, nanti kalau kelamaan teman-teman tambah kepanasan ya. Sekali lagi kita semua bersyukur bahwa pada hari ini kita bisa bertemu bersama-sama ya, dan mudah-mudahan kita berharap bahwa pada waktu-waktu selanjutnya kita bisa terus berkumpul seperti ini secara rutin, paling tidak sebulan sekali ya. Dulu setiap tanggal 17 kita ada upacara, nanti kita lihat situasi dan kondisi ya, nanti kalau misalnya memungkinkan kita bisa mulai lagi sehingga kita bisa saling berbagi, nanti bisa bergantian, yang mungkin nggak harus saya, petugasnya juga teman-teman nanti bergantian gitu ya. Jadi timbul rasa kebersamaan di antara kita. Mungkin demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, kita sudah bersama-sama pada pagi hari ini, dan marilah kita menyatukan motivasi ya, menyatukan visi bahwa kita semua adalah staf Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang yang mempunyai tujuan yang sama ya, dan tujuannya itu adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien. Jadi pasien datang ke tempat kita itu tidak hanya karena butuh, tapi karena mereka senang datang ke Rumah Sakit Muhammad Husin ya. Jadi kalau sekarang mungkin kita bertanya kepada pasien, lebih banyak pasien itu mengatakan mereka datang ke Muhammad Husin karena butuh, karena Rumah Sakit Muhammad Husin lengkap, karena alatnya paling canggih gitu ya di seluruh Sumatera bagian selatan ini. Tapi bagaimana kita juga membuat opini dari masyarakat bahwa mereka datang ke kita tidak hanya karena butuh, tapi juga karena mereka senang. Ya, saya happy kalau saya datang ke Rumah Sakit Muhammad Husin karena petugasnya ramah, rumah sakitnya bersih, pelayanannya cepat gitu ya, alat-alatnya canggih, diagnostiknya cepat gitu. Seperti itu ya teman-teman sekalian, ini tantangan bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi teman-teman, mohon maaf atas segala salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.